22 kios di Pasar Salak Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat ludes terbakar pada Senin dini hari. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini, namun api pertama kali muncul sekitar pukul 2 pagi dan dapat dipadamkan sekitar pukul 3 pagi. Kira jam 02.00 kami menerima laporan daripada masyarakat dengan telah terjadinya kebakaran Pasar Salak Cineam. Pada saat itu kami dengan anggota Koramil langsung mendatangi TKP dan menghubungi pemadam kebakaran, kemudian PLN, dan sama masyarakat kami berusaha untuk memadamkan api. Terkait kejadian ini, unit Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota langsung memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran puluhan kios di Pasar Salak Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kasus tewasnya Aisyah Sinta Dewi Hasibuan di dalam lift Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang, Sumatera Utara terus didalami. Ombudsman Sumatera Utara menyebutkan adanya dugaan kelalaian perawatan sarana dan prasarana pelayanan di Bandara Internasional Kuala Namu. Apakah kasus ini bisa dibawa ke ranah hukum? Kita akan bahas, saya Abraham Silaban. Peringatan Hari Buruh Sedunia di Kota Yogyakarta Senin siang digelar ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja dengan long march di Jalan Malioboro. Aksi buruh yang dikemas dengan pawai budaya menuntut pemerintah segera mencabut Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Ratusan buruh dari berbagai kelompok serikat pekerja di Yogyakarta memperingati Hari Buruh Sedunia dengan long march di Jalan Malioboro Senin siang. Sangat jauh dari kebutuhan hidup layak, anak cucu dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja. Dikemas dengan pawai budaya yang dikawal prajurit bergodo serta membentangkan spanduk, bendera, serta berbagai poster, aksi peringatan Hari Buruh tersebut menuntut pemerintah mencabut Perpu Undang-Undang Cipta Kerja dan Permenaker nomor 5 tahun 2023 yang dinilai merugikan kaum buruh, khususnya mengakibatkan pemotongan upah buruh. Selain kepada pemerintah pusat, massa juga meminta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaikkan upah buruh sebanyak 50% karena sejauh ini upah buruh DIY dinilai sangat rendah. Jadi pada hari ini kita akan sedang melakukan pawai budaya kelas pekerja dengan tuntutan satu, pemerintah Jokowi agar dia segera mencabut Perpu Cipta Kerja. Itu yang pertama. Kemudian Menteri Tenaga Kerja agar mencabut Permenaker nomor 5 tahun 2003 yang pada pokoknya dia bisa memotong upah buruh. Lalu yang berikutnya kemudian kami mendesak kepada Gubernur DIY untuk menaikkan upah buruh sebanyak 50%. Sementara itu, selain pekerja formal, aksi buruh ini juga mendesak pemerintah segera menerbitkan undang-undang perlindungan bagi pekerja sektor informal, seperti pekerja rumah tangga. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara itu di Jakarta, Hari Buruh Sedunia atau May Day juga diperingati oleh mak-mak yang berprofesi sebagai buruh perempuan dan pekerja rumah tangga. Sambil membawa peralatan rumah tangga, demonstran menuntut pengesahan Undang-Undang PPRT. Dengan membawa peralatan rumah tangga seperti ember, serbet, hingga centong nasi, puluhan emak-emak yang tergabung dalam aliansi PRT dan buruh perempuan hingga pekerja rumah tangga ini menggelar aksi teatrikal di kawasan Bundaran Patung Kuda Gambir, Jakarta Pusat, Senin pagi. Mereka mengangkat ember setinggi-tingginya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dalam peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day, para emak-emak buruh perempuan dan pekerja rumah tangga ini mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang PPRT. Belum diakuinya status mereka sebagai pekerja acap kali membuat para pekerja rumah tangga kerap mendapatkan upah serta waktu kerja yang tak layak dari majikan mereka. Jadi di sini kita sedang aksi PRT dan buruh perempuan bersatu sahkan RUU PPRT dan tolak no work no pay. Karena kita tahu situasi saat ini adalah situasi di mana buruh tidak bekerja, tidak dibayar. Yang artinya sistemnya
diubah yang dari tetap kontrak menjadi hasil harian lepas gitu ya, yang dia upahnya dihitung berdasarkan hasil yang dia bikin gitu. Kalau di di garmen. Dan saat ini PRT juga situasinya adalah belum disahkan dan belum diakui sebagai pekerja gitu. Mereka juga berharap tak ada lagi kekerasan hingga pelecehan seksual yang dialami buruh wanita hingga pekerja rumah tangga. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, aksi saling pukul mewarnai penangkapan 5 penyusup dalam aksi mahasiswa dari Aliansi Perjuangan Demokratik di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, ribuan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Saling dorong hingga adu jotos tidak terhindarkan saat polisi berupaya menangkap paksa sejumlah pemuda yang menyusup dalam barisan peserta aksi dari Aliansi Perjuangan Demokratik memperingati Hari Buruh di Jalan Andi Pangeran Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan tidak terbendung saat mahasiswa terus menghalangi petugas yang disangka hendak menangkap rekan mereka. 5 pemuda penyusup dari kelompok anarko ditangkap polisi. Kelima pelaku disinyalir hendak berbuat anarkis dengan memanfaatkan barisan mahasiswa yang berunjuk rasa. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan ketapel dan bom molotov. Ini jelas-jelas ada beberapa narko yang tadi juga kita buktikan bahwa mereka membuat pilok tulisan di situ, ada beberapa tulisannya. Nah, itulah yang kita ambil, kita amankan. Tadi kalau tidak salah ada sekitar 5 orang kita ambil, kita amankan. Sementara itu, ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah berunjuk rasa dengan mengepung kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang yang telah dipasang kawat berduri. Dalam orasinya, massa buruh menuntut untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menyengsarakan buruh. Massa buruh juga meminta pemerintah menolak RUU Kesehatan dan Reforma Agraria serta menyerukan pilih Presiden 2024 yang pro pekerja. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo ajak seluruh pemangku kepentingan untuk lindungi hak buruh. Presiden tegaskan akan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kepada seluruh buruh dan pekerja di seluruh tanah air Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional 2023. Momentum ini harus kita manfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Upaya peningkatan kualitas SDM terutama melalui pengembangan pendidikan vokasional terus harus dilakukan. Upaya upskilling dan reskilling buruh dan tenaga kerja juga harus terus dilakukan melalui program prakerja serta melalui balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Untuk itu, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri dalam rangka menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri belum mau bicara siapa pendamping Capres PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presidennya. Mega meminta untuk menunggu tanggal mainnya. Rombongan Partai Persatuan Pembangunan P3 berjalan kaki tiba di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat pada Minggu 30 April 2023 pukul 13.40 waktu Indonesia Barat kemarin. Rombongan yang datang beberapa di antaranya yakni PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono, Sekjen P3 Arwani Tomafi, Bendara Umum Arya Permanagraha, Ketua Majelis Kehormatan Kiai Haji Zarkasih Nur, dan Ketua Majelis Syariah Kiai Haji Mustafa Akil Siraj. Memasuki kantor DPP PDIP, rombongan langsung disambut Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.
Dengan kehadirannya, P3 semakin menegaskan dukungan kepada calon presiden 2024 Ganjar Pranowo. Bahkan P3 mengajak Partai Golkar dan PAN di koalisi Indonesia Bersatu untuk memiliki pilihan yang sama. Sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan mengajak KIB untuk bersama dengan pilihannya sama dengan P3. Kalau itu terjadi, maka yang saya sampaikan itu namanya menjadi KIB plus. Bertambahnya dukungan kepada calon presidennya, Ketua Umum PDI Perjuangan mengaku masih pelit mengumumkan siapa yang akan mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden 2024. Gerbongnya 20 saja itu sudah penuh sesak, yang mau ikut banyak banget, cuman banyak juga yang malu-malu kucing. Jadi ya wartawan kalau nanya ke saya lebih baik nanya banyak-banyak ke Pak Mardiono. Ya pasti kalian kan udah tahu saya orangnya suka ini, tahu pelit memberikan berita, jadi tolong sabar ya, tunggu aja mainnya. Diketahui sebelumnya, usai mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden tahun 2024, PDI Perjuangan mendapatkan dukungan dari P3 dan Partai Hanura. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku telah mengantongi nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya pada Pilpres 2024. Namun Prabowo masih enggan membeberkan nama tersebut ke publik. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kembali bertemu di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan keduanya mempertegas koalisi yang dibangun tetap solid dan kompak memenangkan pemilu 2024. Bahkan kedua pimpinan parpol ini juga kompak menyatakan telah mengantongi nama bakal cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres mendatang. Prabowo Subianto bahkan mengekspresikan kegembiraannya dengan berjoget bersama Caimin. Kalian kan bisa lihat dari body language. Jadi ini sudah saya. Pokoknya mantap. Makanya kita tadi coba ada tadi kita benar-benar bersepakat semuanya ini untuk bekerja untuk Indonesia, untuk rakyat. Bersama-sama partai-partai yang bergabung. Dan insya Allah ke depan kita akan bekerja lebih keras lagi agar koalisi ini sampai pada Pilpres dengan hasil kemenangan yang kita harapkan. Meski belum menyebut orangnya, sejumlah nama disebut-sebut akan menjadi bakal cawapres koalisi Gerindra PKB. Salah satunya adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Bahkan hasil survei Poltreking Indonesia, pasangan Prabowo Erick Thohir memimpin dengan perolehan elektabilitas 30,3% jika kontestasi diikuti pasangan Ganjar Sandi dan Anies Ahaye. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Sabtu malam mendatangi rumah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan membuka peluang koalisi antara kedua partai. Kedatangan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto disambut hangat oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 29 April lalu. Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam ini membahas berbagai masalah kebangsaan serta sejumlah kesepakatan mengenai pelaksanaan sistem pemilu 2024 mendatang. Golkar dan Demokrat dari waktu ke waktu bukan hanya berdiskusi tapi juga bekerja sama, dan tidak bisa kita melupakan kebersamaan 10 tahun dalam pemerintahan Presiden SBY. Kalau tadi kerjasama partai, ya alhamdulillah Partai Golkar sebagai salah satu pemenang pemilu sama siapa saja kita bisa. Itulah kita ingin supaya kita inklusif. Kita kerjakan apa yang kita mau untuk Indonesia, mari kita kerja bareng-bareng
kita berbeda hanya nanti tanggal 14. Sesudah itu kita baru mulai. Meski tidak membahas koalisi, namun pertemuan ini membuka peluang kerjasama antara Partai Golkar dan Partai Demokrat. Hingga kini Partai Golkar menjadi satu-satunya partai di koalisi Indonesia Bersatu yang belum mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sementara Partai Demokrat yang tergabung dalam koalisi perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengusung Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto sebagai calon presiden 2024. Kesiapan tersebut disampaikan saat halal bihalal dengan 1.000 relawan dan pengurus Partai Golkar DIY Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Teriakan Erlangga Presiden menggema dan diteriakan para kader Partai Golkar dari daerah istimewa Yogyakarta dalam acara Halal Bihalal Idul Fitri 1444 Hijriah dengan 1.000 relawan dan pengurus Partai Golkar di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Siapapun partai yang ingin berkoalisi, Partai Golkar menegaskan akan mengusung Erlangga Hartarto menjadi Capres 2024. Ketetapan ini sudah sesuai dengan hasil Munas Partai Golkar pada tahun 2019. Pileg Pilpres persiapan sudah maksimal karena di Jogja tadi fungsionarisnya siap, DPD-nya siap, kabupaten kota siap, dan relawannya siap. Capres itu masih ada dua jalan yaitu capresnya Golkar, wakilnya PKB, capresnya Golkar, wakilnya PAN, atau capresnya Prabowo, wakilnya Erlangga. Masih belum buntu ini. Dalam kesempatan ini, Erlangga juga meminta seluruh pengurus untuk memenangkan Partai Golkar di Provinsi Yogyakarta dengan target untuk DPR RI 2 kursi, DPRD tingkat Provinsi 9 kursi, dan DPRD tingkat Kabupaten Kota 41 kursi. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, wanita tewas jatuh dari lift. Ombudsman Sumatera Utara menyebutkan ada dugaan kelalaian perawatan sarana dan prasarana bandara. Apa kelalaian yang dimaksud, kita bahas lagi.